kami akan membahas tentang anemia. Anemia adalah penurunan massa sel darah merah, di mana sering digambarkan sebagai penurunan jumlah sel darah merah per mikroliter, atau sebagai penurunan konsentrasi hemoglobin di darah ke tingkat di bawah kebutuhan fisiologis normal untuk oksigenasi jaringan yang memadai. Istilah anemia bukanlah diagnosis, melainkan tanda objektif dari suatu penyakit. Patofisiologi anemia, di mana elektrosit atau hemoglobin menurun sehingga kapasitas angkutan oksigen menurun. Yang terbagi atas dua. Yang pertama, anoreksi organ target, di mana menimbulkan gejala anemia bergantung pada organ yang terkena. Yang pertama, sistem kardiovaskular. Yang kedua, sistem saraf. Yang ketiga, sistem urogenital. Dan yang keempat, epitel. Yang kedua, mekanisme kompensasi tubuh, yaitu yang pertama meningkatkan curah jantung, yang kedua redistribusi aliran darah, yang ketiga menurunkan tekanan oksigen vena, dan yang keempat penurunan afinitas hemoglobin terhadap oksigen dengan meningkatkan 2,3 dpg disfosfoglycerat dan terjadilah gejala anemia. Selanjutnya ada klasifikasi, di mana klasifikasi terbagi menjadi dua, ada fisiologi dan morfologi. Fisiologi sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada gangguan produksi sel darah merah, yang kedua ada anemia hemolitik atau peningkatan penghancuran sel darah merah, yang ketiga ada kehilangan darah. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada makrositik, anemia defisiensi besi, dua makrositik, anemia defisiensi asam folat, dan yang ketiga normositik atau kehilangan darah akut. Subjek tanda dan gejala mencakup sesak nafas, peningkatan angina, kelelahan, rasa tidak nyaman, perubahan detak jantung. Objek pemeriksaan laboratorium mencakup pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin, hematokrit, jumlah kadar sel darah merah, jumlah ukuran rata-rata sel darah merah, perhitungan jumlah rata-rata hemoglobin dalam sel darah merah, perhitungan seberapa padatnya molekul hemoglobin dalam sel darah merah, jumlah total leukosit, jumlah trombosit, jumlah retikulosis, bilirubin dan laktat dehidrogenas, besi serum kapasitas peningkat besi total, saturasi transferin, pemeriksaan hapusan tepi darah, pemeriksaan tinja untuk darah samar, aspirasi dan biopsi sumsum tulang. Terapi farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, terapi farmakologi. Terapi farmakologi meliputi zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Selanjutnya, terapi non-farmakologi yang meliputi transfusi darah, suplemen, vitamin, mineral, dan makanan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai algoritma anemia. Algoritma anemia merupakan suatu konsep yang dibuat untuk memudahkan mendiagnosis anemia dengan membedakan jenis anemia dan mencocokkan dari hasil pemeriksaan yang telah didapatkan. Salah satunya yaitu MCV. Nah, apa sih itu MCV? MCV atau Mean Corpuscular Volume yaitu perhitungan ukuran rata-rata sel darah merah. Adapun indikasi saat MCV tinggi, yaitu pertama, kadar B12 normal dan kadar asam folat menurun, terjadilah defisiensi asam folat atau kekurangan asam folat. Yang kedua, ketika B12 menurun dan asam folat normal, maka akan dilakukan tes killing, di mana jika hasil dari tes killing faktor intrinsiknya menurun, akan menjadi anemia pernisiosa.
Sedangkan jika faktor intrinsiknya normal, maka akan dilakukan penyelidikan patologi gastrointestinal. Dan yang ketiga, jika kadar B12 dan asam folat normal, akan mempertimbangkan penyakit hati, anemia akibat obat, hipertiroidisme, dan retikulasitosis. Nah, ketika MCV normal, maka dapat dilakukan perhitungan jumlah retikulosit. Ketika jumlah retikulosit tinggi, maka akan mempertimbangkan kehilangan darah akut, hemolisis, dan limfa. Nah, apa sih itu hemolisis? Hemolisis merupakan pecahnya sel darah merah dan keluarnya hemoglobin ke plasma. Nah, jika hitungan retikulosit rendah, maka dapat dilihat dari sel darah putih dan keping darah. Ketika sel darah putih dan keping darah rendah, dapat mengakibatkan kelainan pada sumsum tulang belakang, yang dapat menyebabkan penyakit anemia aplastik dan leukemia. Serta pada saat sel darah putih dan keping darah tinggi, maka akan mengakibatkan infeksi kronis, peradangan kronis, keganasan, dan penyakit ginjal kronis. Selanjutnya, jika MCV-nya rendah, maka dicek serum ferrit nitritnya, apakah dia normal atau dia rendah. Jika dia rendah, maka terjadi anemia defisiensi besi. Jika dia normal atau tinggi, dicek TIBC-nya, apakah dia rendah atau tinggi. Jika dia rendah, maka akan terjadi anemia dari penyakit kronis. Jika dia normal atau tinggi, maka yang pertama mempertimbangkan tingkat prospek berdasarkan riwayat keracunan timbal. Yang kedua, elektroforesis hemoglobin, dicek A2F-nya ini naik atau normal. Jika A2F-nya naik, maka terjadi beta thalassemia. Jika dia normal, maka dilakukan evaluasi sumsum tulang. Apakah terjadi ringe 12 atau normal? Jika terjadi ringe 12, maka akan terjadi anemia sideroblastik. Jika dia normal, maka terjadi alfa thalassemia atau diagnosis eksklusi. Pengobatan pada anak dan pengobatan pada ibu hamil diantaranya yaitu yang pertama, pengobatan pada anak ada obat epoetin alfa dengan 400 hingga 1400 U per kilogram per WK yang rutenya secara subkutan diberikan setiap hari. Sedangkan reaksi merugikan yang umum yang terjadi yaitu neutropenia, kejang, hipertensi, dan SIDS. Yang kedua yaitu ada obat besi sulfat dengan dosis 6 mg per kilogram per hari yang diberikan secara peroral berdasarkan unsur besi. Reaksi merugikan yang umum yaitu gangguan gastrointestinal. Yang selanjutnya itu ada obat asam folat dengan dosis 50 mikrogram secara peroral per hari. Nah, reaksinya yaitu ada perhatian jika digunakan bersamaan dengan phenytoin. Selanjutnya ada obat vitamin E dengan dosis 25 IU per hari diberikan secara peroral. Selanjutnya ada vitamin B12 0,4 mikrogram secara peroral dan intramuskular. Anemia pada kehamilan memiliki anamnesa, yaitu cepat lelah, mata berkunang-kunang, sering pusing, makan kurang, dan keluhan hamil yang bertambah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab dasar, pemeriksaan faal, lever, ginjal, dan hemopoiesis yang disebabkan oleh defisiensi besi, anemia infeksi, kekurangan asam folat, dan gangguan hemoglobin. Anemia pada kehamilan dibagi menjadi 3. Ada anemia sedang dengan HbSkR 7 hingga 8 gram per sen, anemia ringan HbSkR 9 hingga 10 gram per sen, dan anemia berat HbSkR 6 gram per sen. Dengan pengobatannya yaitu dengan zat besi atau peningkatan suplemen atau pemberian suplemen zat besi,
peningkatan zat gizi, kesehatan lingkungan yang diperbaiki, dan melakukan transfusi darah. Pada ibu hamil, mungkin terjadi komplikasi karena adanya anemia. Pada trimester pertama berkaitan dengan abortus. Trimester 2 hingga 3 adanya pendarahan prematur, pendarahan antepartum, BBLR, gestosis dekompensatio, dan IQ rendah. Sedangkan pada infartu terjadi gangguan kerjasama 3P dan persalinan dengan tindakan. Pasca partus yaitu terjadinya infeksi puerperium dan perlukaan sukar sembuh atau pendarahan.